Pertemuan berikutnya kita bahas alkena. Kalau kemarin kan kayak udah Bapak bilang, pembagian dari hidrokarbon alifatik itu ada alifatik jenuh, ada alifatik tak jenuh. Kalau misalnya alifatik jenuh, itulah dia alkana. Sekarang alifatik tak jenuh. Alifatik tak jenuh itu ada dua, ada alkena, ada alkuna. Setelah alkana, kita bahas yang kedua adalah alkena. Oke. Sebenarnya nggak jauh beda sih antara alkana dengan alkena. Penamaannya juga hampir sedikit mirip. Intinya adalah kalau alkena itu harus ada rangkap duanya di rantai utama. Contoh misalnya gini, sebelum sampai ke sana kita bahas dulu. Jadi alkena ini adalah hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Oke. Nah, sama halnya dengan hidrokarbon alifatik jenuh atau alkana. Alkena juga mempunyai rumus umum. Apa rumus umumnya, Pak? Singkat, CnH2n. Kalau misalnya semalam alkana, rumus umumnya adalah CnH2n tambah 2 gitu kan. Kalau sekarang CnH2n. Berarti kalau misalnya C-nya 1 berarti hanya 2. Kalau C-nya 2 hanya berapa? 4. Kalau C-nya 3 hanya berapa? 6. Kalau C-nya 4 hanya berapa? 8 dan seterusnya. Kuncinya adalah catatannya setiap akhiran ana kita ganti dengan akhiran ena. Maka ini menjadi awalnya kan metana, jadi metena. Ini awalnya etana, jadi etena. Ini awalnya apa? Propana gitu kan, jadi propena. Butana jadi butena dan seterusnya. Kuncinya adalah di sini. Setiap akhiran ana harus diganti dengan akhiran ena. Oke, bisa? Bisa. Itu terkait dengan rumus umumnya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang tata namanya yang paling penting ya. Sekarang tata nama. Kalau tata nama pun sama. Tata nama alkena sama seperti tata nama pada alkana. Aturan mainnya masih sama lah. Masih sama, cuma bedanya nanti ada beberapa tambahan. Kalau misalnya di tata nama alkana, kan semua antar C-nya harus ikatan tunggal gitu ya. Tapi kalau di alkena ada yang nanti rangkap 2. Tapi sebelum sampai tata nama, cobalah misalnya Bapak gambarkanlah dulu bedanya antara alkana sama alkena. Kalau alkana kan antar tunggal kan. Ini Bapak gambarin. 1 2 3 4 5 misalnya di sini. Oke, ini rangkap 2-nya. Maka ini ada 2 garis kan, berarti berapa lagi? 2. Ini ada 3 garis, berapa lagi? 1. Ini ada 2 garis, 2. Ini ada 2 garis, 2. Ini 1 garis, 3. Nah, cirinya ini tadi. Nah, jadi kalau itu yang kalau tak bercabang itu lurus. Kalau dia bercabang seandainya gini misalnya 1 2 3 4 5 misalnya nih Bapak buat di sini cabangnya. Nah, berarti ini CH3, ini CH3, ini CH, ini CH2, ini CH3, ini udah habis, ini 2. Nah,
Jadi kalau kayak gini nomornya wajib dari sini 2, 3, 4, 5. Yang ini dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa ini harus dari kiri sementara yang atas dari kanan? Inilah yang mau kita bahas, aturan mainnya atau langkah penamaan alkena. Yang pertama, ingat ya, rantai utama harus memiliki ikatan rangkap 2. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, nama alkana, senyawa alkena diberi nama sesuai dengan jumlah atom dengan catatan ana harus jadi ena. Yang ketiga, penomoran harus patokannya dekat dengan ikatan rangkap 2. Jadi kalau tadi alkana kan kemarin tuh penomorannya harus dekat dengan cabang kan. Kalau alkena tidak, patokan yang paling utama itu adalah rangkap, bukan cabang. Setelah rangkap baru cabang. Selebihnya sama dengan alkana. Oke. Contoh. Seandainya kita buat kayak gini rumusnya, senyawanya. Bapak buatnya, saya sukanya di sini CH3, di sini saya buat lengkap, di sini saya buat CH3. Oke. Ini berarti satu garis 3 lagi. Tua gapat habis 1 2 3 satu lagi. 1 2 3 satu lagi, 1 3 lagi. Oke. Nah, sekarang kita mau nomori dulu. Tugas kita sama. Kita harus membuat yang mana dulu jadi rantai utama. Cuman masalahnya rantai utama itu wajib ada rangkapnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 sama aja. Kalau ke samping 5 ke bawah 5 atau jumlahnya sama, ambil biar cantiknya lurus saja. Oke. Maka yang ini adalah rantai utama. Maka ini cabang kan gitu. Oke. Nah, penomoran dari mana Pak? Dari kiri atau dari kanan? Kalau kayak gini konteks soalnya 1 2 jumpa rangkap, 1 2 3 baru jumpa rangkap, nggak boleh. Harus dari kiri 1 2 3 4 5. Maka namanya, perhatikan, maka namanya caranya gini. Cara penamaannya urutannya gini. Letak cabang, nama cabang, letak ikatan rangkap, ditambah nama rantai utama, ditambah akhiran ena. Ini rulesnya.
Oke. Berarti letak cabang, nama cabang, letak rangkap, nama utama. Cabang mana? 3 sama 4. 3 sama 4. Berarti 3,4 dimetil. Ini nama cabang. Letak rangkap, rangkap di mana? Tersangkutnya di nomor 2. Oke. 1 2 3 4 5. Pentana menjadi pentena. Oke. Itu aja. Coba kita kasih tahu yang ini. Ini yang ini sekarang, yang ini 1 2 3 4 5. 5 kan pentena juga ya. Nah Pak, tapi ini nggak bercabang. Kalau nggak bercabang, coret, nggak usah kasih letak cabang sama nama cabang, langsung aja letak ikatan rangkap. Nomor berapa? Nomor 1. Baru yang ini 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ini kebetulan namanya sama. Oke. 2 sama 4. 2,4 dimetil. Nomor berapa rangkap? Nomor 1 kan? 1 pentena. Oke. Terakhir contoh saya agak lebih ribet ya, supaya lebih paham. 1 2 3 4 5 6 7. Saya buat di sini, C2H5. Ini CH3, ini CH3, ini CH2, ini habis CH aja, ini habis, ini CH3, ini CH3. Oke. Nah, itu lagi misalnya ini contoh ya, CH3, CH2, CH3, terus ini CH2, ini CH3, ini ini CH2, ini CH3, ini CH2. Oke. Mungkin ini contohnya. Saya rasa ada banyak contoh yang saya kasih. Coba kita cek dulu ya. Misalnya begini. Nih dulu. 1 2 3 4 5 6. Tapi kalau dari sini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini pecahnya jangan lupa pecahkan. Berarti 1 2 3 4 5 6 7. Maka ini sebagai perantai utama. 1 2 3 4 5 6 7. Ini cabang, ini cabang, ini cabang. Berarti namanya ini cabang sekali, ini cabang sekali, ini cabang sekali, ini cabang sekali. Berarti 2,5,5 trimetil 2 heksena. Yang ini kan 1 2 3 4 5 6. Sit. Nah, ini inti utama. Berarti ini cabang. Maka nomornya 1 2 3 4 5 6. Berarti 2 metil 1 heksena. Oke. Terima kasih buat semuanya. Selamat menyaksikan dan sampai ketemu pertemuan berikutnya. Oke, bye bye. Thank you ya.